duit gitu. Terus misalkan let's say perusahaannya keadaan dunia lagi pandemi, tiba-tiba lagi turun, aku beli lagi deh saham perusahaan kamu, boleh nggak? Ya boleh aja gitu loh. Setuju, Ya namanya setuju, juga setuju. kita berbisnis, ibaratnya kita berbisnis, kita sebagai pengusaha ya, kita harus pintar-pintar mengelola keuangan kita gitu. Gimana di saat kita harus beli sesuatu dengan harga yang baik, yang menurut kita bisa untung ke depannya, ya why not gitu. Di saat kita mungkin ngerasa bahwa oh saatnya saya menjual saham saya karena saya merasa bahwa ini adalah keuntungan saya berinvestasi, ya silakan juga gitu. Setuju, Tapi setuju banget. misalkan kalau kalau ada orang yang berpikir investasinya jangka panjang gitu, yang mungkin let's say dia simpen taruh sahamnya, investasi saham di beberapa perusahaan yang dia anggap benar-benar bahwa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan saya percaya sama perusahaan ini akan membuat saham saya tuh 3 atau 5 kali lipat lebih besar daripada sekarang. Ya udah diemin aja gitu. Oke, jadi kalau saya ambil kesimpulan dari cerita Mbak Luna tadi, ya memang nggak salah sekali buat orang yang punya karakter seorang spekulan, dia beli rendah jual lagi tinggi, terus kemudian ada juga yang karakter beli saham kemudian dia keep, mungkin buat dia pensiun atau mungkin dia buat dia warisan gitu, itu boleh-boleh sah-sah saja, nggak ada yang salah di situ. Yang jadi masalah adalah ketika banyak masyarakat melakukan berinvestasi di saham, dia tidak siap untuk menjadi seorang spekulan. Jadi ketika dia beli saham, seperti tadi cerita Mbak Luna beli saham BCA di 28.000, tiba-tiba sahamnya turun jadi 24 gitu ya. Terus dia bilang, aduh gua rugi nih, ya udah gua jual dulu deh, gua cut loss. Akhirnya dia bilang gua rugi dan gua akan keluar dari pasar modal karena gua rugi gitu ya. Nah ini yang jadi masalah. Di Indonesia banyak masyarakat nggak siap jadi seorang Jadi spekulan. gini, cerita sedikit ya. Saya waktu beli itu saham BCA 28.000. 2 hari kemudian turun ke 26.000, sempat 25.000. Deg-degan dong. Pasti 25.000, 3.000 poin loh, 3.000 poin ya. Saya tuh langsung kayak, aduh ini. Tapi gini deh, intinya kan keadaannya juga lagi work from home, keadaannya juga lagi pandemi, memang saham di mana-mana lagi turun gitu kan. Ya udahlah, aku diemin aja deh. Aku diemin, tiba-tiba aku diemin sebulan kemudian jadi 29.000 gitu. Tapi caranya juga ngeliat gini, di chart kan kita kalau mau lihat masuk ke dalam satu saham itu, misalkan investasi satu perusahaan itu kan kita ada chart. Misalkan hari ini dia angkanya segini. Satu hari satu bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu kan kelihatan tuh chart grafiknya tuh. Itu aja lihat, itu saja lihat gitu loh. Kan kita gampang lah ngebacanya. Dia angkanya rata-rata di angka berapa? Pernah nyampe 30.000 kok, rata-rata di 30.000 kok gitu. Kok tiba-tiba dia turun di 24.000, 25.000, berarti ada kejadian yang membuat perusahaan itu jadi turun. Apa? Ya memang satu dunia lagi pandemik, turun dong semuanya. Tapi pasti sih perusahaan nggak mau naik, pasti mau lah gitu loh, pasti mau gitu. Dan itu yang saya lihat gitu dalam track recordnya dalam setahun atau 6 bulan terakhir itu selalu bagus, dan dia rata-rata grafiknya naik, walaupun misalkan naiknya cuma berapa poin tapi grafiknya selalu naik. Biasanya itu ya udah aman gitu, jangan berpikir bahwa waduh rugi deh gitu segala macam. Karena toh juga belum dijual juga ya Mbak ya. Belum. Gitu ya. Oke, kita balik ke pertanyaan lagi nih. Tadi ada pertanyaan banyak saya perhatikan gitu ya tentang pajak. Jadi kalau seandainya beli saham, lapor pajaknya gimana ya? Oke, saya jawab. Jadi kalau seandainya warga bapak-bapak ini punya saham gitu ya, contoh umpamanya beli sahamnya tahun ini, tentunya di bulan Maret tahun depan mungkin akan lapor SPT. Nah untuk lapor SPT-nya, karena enaknya saham udah final ya, jadi nggak perlu dihitung-hitung lagi, semua sudah final. Jadi nanti laporan pajaknya SPT tahun 2021 di bulan Maret, tinggal masukin aja, input aja di via online. Di situ ada aset berupa mobil, motor, nanti ada saham, tapi pilihnya saham yang diperjualbelikan, dan di situ isi nilai saham saat beli, bukan nilai saham terupdate ya, tapi saat beli. Contoh Mbak Luna tadi bilang saya beli saham, anggaplah total nilainya 50 juta umpamanya gitu ya di tahun ini. Nah ternyata di tahun depan anggaplah nilainya ada kenaikan hingga anggaplah 200 juta umpamanya. Nah yang ditulis di SPT adalah
nilai pembelian gitu ya. Jadi cuma yang 50 juta itu. Karena mungkin Mbak Luna belum exercise, jadi ya tentu saja di SPT tahun berikutnya adalah yang ditulis 50 juta gitu sih. Oke, Mbak Luna, pertanyaan lagi nih yang coba kita lihat lagi ya. Menurut Mbak Luna, berapa persen sih yang diinvestasikan dari pendapatan saat ini? Idealnya. Aku sih idealnya berapa ya? Pendapatan mungkin ya kita biasanya nabung berapa sih gitu loh. Biasa kan ya mungkin gini, biasanya aku kalau ada uang lebih gitu setelah aku kurangin pengeluaran aku per bulan, let's say aku harus bayar rumah, harus bayar ini, gaji, bla bla bla. Sisanya gitu loh, sisanya ada anggap aja sisanya 10 juta deh gitu misalkan ya, bersih. Ya mungkin kita pikir dulu gitu, 10 juta buat aku sebulan ini simulasi aja gitu. 10 juta kira-kira untuk setelah udah dikurangin semua, ini uang lebih 10 juta aku mau apain ya? Let's say 5 juta aku buat hari-hari aku deh, buat aku ya ngopi di luar bla bla bla. 5 juta deh aku investasiin deh gitu. Okay. Tapi itu kalau aku. Kalau kalian berpikir aku cuma mampu 10% deh dari itu, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi at least setidaknya ada yang kita investasikan, ada yang kita tabung juga gitu. Setuju banget ya. Jadi pada dasarnya memang kalau jurus financial planner mungkin pakai jurus 1, 2, 3, 4 ya. 10% buat investasi, sisanya mungkin buat sedekah, terus buat kebutuhan sehari-hari segala macam. Tapi investasi memang benar banget kata Mbak Luna, 10% juga nggak apa-apa kok, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Emangnya mau ngapain banyak-banyak? Kan kita mesti juga memutar perekonomian di Indonesia gitu ya. Oke. Tapi kan lumayan kalau setiap bulan 10%, nanti lama-lama banyak. Iyalah. Yang penting rutin ya. Oke, sekarang gini Mbak Luna. Coba Mbak Luna saran untuk newbie yang akan investasi. Newbie awal. Kan Mbak Luna pernah menjadi seorang newbie nih. Ya. Kira-kira saran terbaik dari Mbak Luna apa nih buat newbie? Nah, silakan Mbak Luna. Ada juga tuh Faris, bagusnya main di beberapa saham blue chip. Ya juga kalau mau aman ya. Apa sih blue chip itu? Ya blue chip itu let's say nama perusahaan-perusahaan yang udah apa ya? Gede-gede ya. Yang gede-gede, liquid ya. Contohnya seperti tadi Mbak Lina bilang tadi ya, BCA, Mandiri, Unilever gitu ya, gede-gede semua ya. Ada Sinarmas, ada sekitar berapa sih, 10-15an ya yang ya adalah 20-an yang bisa dikategorikan blue chip kayak gitu. Yang maksudnya yang benar-benar kalau kalian pengen invest di mereka yang udah pasti aman lah gitu. Terus secara kelangsungan bisnis ya, produknya masih laku lah gitu ya. Bener. Dan kalau newbie mungkin sebenarnya ya coba aja kecil-kecil aja dulu investasi, buka di account di sekuritas, boleh mana aja, sama aja kok. Maksudnya mau sekuritas A B C D, masuknya juga ke bursa efek yang